Baik teman-teman, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar, yaitu aksi nyata topik kurikulum Merdeka, yaitu penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Kenalkan, nama saya Tino Irmansyah, sarjana pendidikan. Pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Nah, untuk membahas pertanyaan ini, kita terlebih dahulu mengetahui apa kurikulum dan mengapa perlu berubah. Nanti kita akan bahas yaitu apa itu kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, alasan mengapa perlu berubah. Ada kita coba yaitu ada alam yang berbeda, ada pembelajaran yang menuntut sesuai zaman, dan fokusnya pada murid yang belajar sepanjang hayat. Baik, apa itu kurikulum? Sebuah pertanyaan yang biasa kita dapatkan sebagai guru. Apakah kurikulum itu penting? Kita baru saja beberapa waktu yang lalu menggunakan kurikulum 13. Sekarang mulai diperkenalkan kembali dengan kurikulum Merdeka, dengan sebutan IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Sebenarnya apa sih itu kurikulum? Melatar belakangi pendidikan yang dulu kita peroleh saat kecil dan situasi kondisi yang berbeda dengan kondisi sekarang yang saat ini lebih kompleks, perkembangan zaman dan sebagainya, itu membuat perlunya kurikulum itu berubah atau diubah sesuai dengan zaman atau beradaptasi, adaptif. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Dengan adanya kurikulum, murid itu ada alur pengalaman, alur pembelajaran sesuai tahapan kemampuannya. Sehingga kemerdekaan murid dalam belajar adalah yang utama, karena murid adalah jantung dalam pengembangan kurikulum. Apa jadinya? Coba bayangkan, kalau jantungnya saja sudah terkoyak, apakah tubuhnya akan normal? Sama saja. Jika ingin tubuhnya baik, maka jantungnya pun harus baik. Nah, pengembangan kurikulum di sini harus berdasarkan kemerdekaan murid. Peran kurikulum dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum di sini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pembelajaran. Kita berjalan tanpa pedoman, tanpa acuan, otomatis kita akan terseok-seok. Dan fungsi dari kurikulum adalah memandu sebagai penuntun dalam proses pembelajarannya. Oleh karenanya, kurikulum itu sangat penting. Sifat kurikulum yang kompleks dan dinamis sehingga harus adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, di sini murid sebagai tolak ukurnya. Kemerdekaan murid harus dijunjung tinggi,
Harapannya dengan kurikulum ini ada kompetensi yang dicapai murid sehingga ia di masa yang akan datang bisa hidup sebahagia, hidup selamat dalam masyarakat. Agar berkembang, kurikulum bisa dilakukan dengan cara mewariskan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Ya, yang relevan. Jadi budaya-budaya itu disesuaikan dengan masa kini, tapi tidak meninggalkan budaya timuran seperti sopan santun, unggah-ungguh, ya, seperti itu. Kemudian kurikulum itu mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan baik di masa sekarang maupun di masa depan. Di sini yang dibutuhkan maksudnya adalah kebutuhan murid. Murid fokusnya di lingkungan itu membutuhkan apa agar ia berkembang secara kodratnya. Karena setiap murid itu mempunyai kodrat kekuatan yang berbeda-beda. Kemudian, kurikulum itu memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, di sini relevan dan kontekstual. Relevan atau sesuai dengan zamannya, dan kontekstual itu sesuai dengan kondisi situasi murid. Jangan sampai tidak sesuai. Selanjutnya, mengapa perlu berubah? Kurikulum mengapa perlu berubah? Ya, seperti yang tadi dikatakan, kurikulum itu yang bersifat kompleks dan dinamis. Apalagi sekarang kondisinya alam yang berbeda, maksudnya murid sekarang hidup pada zaman yang berbeda dengan guru yang saat belajar dulu itu berbeda. Sekarang gadget yang setiap hari mereka pakai, setiap hari mereka lihat menjadi acuan dalam belajar. Sekarang harus ada etika dalam menggunakan barang berupa gadgetnya. Kalau dulu kita belajar sebagai seorang guru, belajar menggunakan buku saja sebagai sumber belajar, sekarang gadget dengan media aplikasi berupa Google, ada Facebook, bahkan TikTok, dan semuanya itu membuat mereka mudah mendapatkan informasi. Kemudian murid sekarang cara memandang dan cara melihat, cara belajarnya pun berbeda daripada dulu. Lalu keinginan yang berkembang karena informasi yang masuk kepada mereka itu banyak sekali. Nah, contohnya terhadap cita-cita. Dulu kalau ditanya, apa cita-citamu? Sebagian besar pasti menjawab ingin menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi polisi. Namun sekarang kebanyakan ingin menjadi pemain sepak bola, ingin menjadi YouTuber dan sebagainya. Jadi keinginan mereka yang berkembang akibat alam yang telah berubah sesuai dengan zamannya, yaitu zaman teknologi yang pesat. Kemudian ini juga menuntut, kurikulum itu dituntut untuk menggunakan pembelajaran yang sesuai zaman. Pembelajarannya menggunakan teknologi. Kemudian pembelajaran yang berbasis kontekstual, dan yang akhirnya pembelajaran yang bermakna bagi kehidupannya. Pembelajaran yang berbasis kontekstual maksudnya sesuai dengan situasi kondisi siswa, kondisi murid saat di tempatnya. Seumpamanya ia hidup di sawah, di perkebunan, pembelajarannya pun
diarahkan yang di sekitar lingkungannya. Mengapa demikian? Ya, agar pembelajarannya bermakna. Bahan-bahan pembelajaran ada di lingkungan sekitar kita. Dan tidak menutup kemungkinan tentang sosial, tentang keagamaan dan sebagainya, semua segala bidang bisa digunakan sebagai acuan pembelajaran agar pembelajaran bisa bermakna bagi kehidupannya. Lalu, fokus dari pembelajaran kurikulum ini adalah fokusnya adalah murid agar belajar sepanjang hayat. Ada mental keinginan yang kuat, kemauan yang kuat supaya mereka belajar sepanjang hayat. Oleh karenanya, fondasi utamanya adalah menciptakan murid yang berkualitas literasi tinggi, numerasi tinggi, dan kesehatan mental yang kuat dan sosial yang kuat. Dan selanjutnya, akhirnya kesimpulannya adalah mengapa kurikulum berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang dan di masa depan. Demikian pembelajaran tentang mengapa kurikulum harus perlu berubah sebagai wujud aksi nyata topik yang tentang kurikulum merdeka. Dari saya, Tino Irmansyah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.